Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini kita akan membahas terkait karakteristik beberapa komponen listrik. Kita akan coba cari tahu karakteristik dari catu daya atau sumber tegangan ya. Kemudian resistor, kapasitor, dan induktor ya. Pertama sumber tegangan ya. Sumber tegangan mungkin minggu lalu ya sudah kita bahas bahwa sumber tegangan ini tidak ada yang ideal ya. Sehingga secara umum, sumber tegangan itu memiliki hambatan dalam RS misalnya di sini. Maka ketika kita berikan beban RL ya, maka tegangan yang akan terukur di beban ini atau tegangan yang dia alami oleh RL akan menjadi seperti ini ya. RL dibagi hambatan total yaitu RL ditambah hambatan dalamnya dikali VS tegangan sumber. Nah, ini adalah model pendekatan ya, pendekatan atau aproksimasi dari sumber tegangan secara umum. Jadi sumber tegangan secara umum itu bisa kita modelkan seperti ini gitu ya. Tentu saja ini kan model ya. Jadi tentu saja mungkin eh, pada pengaplikasian yang sebetulnya gitu ya. Mungkin agak berbeda gitu ya. Tapi model seperti ini sudah cukup baik ya, sudah cukup baik dalam menjelaskan kenapa si catu daya atau sumber tegangan ini nanti akan mengalami yang kita sebut sebagai drop ya, drop tegangan. Nah, idealnya kan dia harus konstan ya, tegangannya konstan sesuai VS yang spesifik di VS tertentu gitu kan. Oke, jadi kita mau coba mengkarakterisasi suatu power supply ya. Di sini ada kita punya power supply catu daya LG. Kemudian di sini outputnya adalah 12 volt 1,5 ampere. Nah, kita coba uji bagaimana performanya. Yang perlu kita butuhkan di sini ada resistor. Ini adalah resistor 1 kilo ohm ya. Ini 1 kilo ohm. Resistor 1 kilo ohm. Semuanya sama 1 kilo ohm. Nah, sehingga kalau kita colok ya. Oke, kita cek tegangan keluaran dari power supply ini. Ini sudah saya sambungkan ke terminal. Maka tegangan keluarannya harusnya 12 volt. Nah, ini 12 volt. Oke. Sekarang bagaimana tegangannya bila kita beri beban 1 kilo? Kita beri beban 1 kilo ohm. Kita cek tegangannya. Ternyata tetap 12,08 ya. Jadi tanpa beban tadi, kalau tanpa beban ini tegangannya 12,10, 12,09 ya. Sedangkan dengan beban 1 kilo kita dapati 12,08. Turun hanya 0,01 volt ya. Nah, sekarang kita coba kita buat hambatan 50 ya, 500 ohm dengan cara paralel hambatan 1 kilo dan hambatan 1 kilo. Maka ini hambatannya akan menjadi, karena ini di paralel, hambatannya harusnya menjadi separuhnya. Nah, kita lihat.
0,496 ya, sekitar 500 kilo, 0,493. Nah, sekarang kita cek arus ya, tegangan keluaran ya, tegangan keluaran satu dayanya. 12,08. Masih sama. Sekarang kita buat menjadi separohnya dari ini, artinya kita buat 4 ya, 4 paralel, sehingga mestinya hambatannya menjadi 1/4 kali 1 kilo ya, 1/4 kali 1 kilo. Kita cek 248,3, 248,4. Nah, kita coba ukur. Nah, kita lihat tegangannya berapa. 12,06. Kita buat separuhnya dari ini, artinya kita butuh 8 ya, 8 buah hambatan 1 kilo. Kita paralelkan sehingga ini hambatannya menjadi 124,3, 124,3 ohm. Sekarang kita cek tegangannya menjadi berapa. Belas koma nol lima. Oke, sekarang kita ini 8 biji ya. Kita buat separohnya lagi, berarti kita perlu 4, 5, 8. Oke. Sekarang kita lihat hambatan akhirnya menjadi berapa. 62,2 ohm. 62,2. Kita lihat tegangannya sekarang berapa. Dua belas koma nol satu. Oke, kita perlu resistor dengan hambatan yang lebih kecil sehingga bebannya menjadi lebih besar. Kita coba menggunakan beberapa resistor ini. Kita lihat, cek ya di sini berapa hambatannya.
Oke, ini terlalu kecil ya. Coba ini. Ini 10 ohm ya. 10 ohm. Kita gunakan ini 10 ohm. Hambatannya 10 ohm. Coba kita cek tegangannya sekarang menjadi berapa. Sebelas koma enam empat. Oke, 11,64. Kita gunakan yang lebih kecil lagi hambatannya. Nah, ini 0,5 ohm. Bisa kita cek ya apakah benar 0,5 ohm. Oke, 0,6 hasil pengukuran 0,6 ohm. Oke, ini 0,6 ohm. Coba kita cek tegangan keluarannya dengan beban 0,6 ohm. Terlalu kecil, 200 milivolt ya. Oke, artinya tegangannya sudah drop dengan beban 0,5 ohm, sekitar 200 mili. Oke, kita gunakan dua hambatan ya. Artinya biar hambatannya menjadi 1 ohm. Kita cek. Ini kita sambung terlebih dahulu. Sehingga hambatannya menjadi harusnya 1 ohm ya. Kita cek hasil pengukuran ternyata 1,1 ohm. Oke, tidak masalah. Nah, sekarang kita lihat tegangan keluarannya sekarang menjadi berapa. Satu ohm ternyata sudah ngedrop, jadi tegangannya tidak stabil. Sama seperti 0,6 tadi ya, jadi masih udah tidak, tegangannya sudah tidak stabil, artinya sudah ngedrop ya. Coba kita cek bila 3 ya, 3 ini harusnya 1,5. Tegangannya 1,5, hambatannya harusnya 1,5. Oke, hasil pengukuran ternyata hambatannya menjadi 1,4 ya.
1,4 ohm. Nah, kita cek tegangan keluarannya sekarang berapa. Oke, sama, tetap tidak stabil ya. Artinya tegangannya sudah ngedrop. Kita coba gunakan beberapa hambatan 10 ohm. Oke, tadi sudah kita ukur. Oke, kita punya dua hambatan 10 ohm. Berarti kita mau menghendaki hambatan 5 ohm. Coba kita cek. Oke, hambatannya menjadi 5,1 ohm. Oke. Ini sekitar 5,1 ohm ya. Sekarang kita beri sumber. Kita cek tegangannya berapa. 11,20 ya. 11,20. Oke, sekarang kita coba 3 buah hambatan 10. Artinya ini sekitar 3 ohm ya, sekitar 3 ohm. ,5 ohm. 3,5 ohm hambatannya. Sekarang kita cek tegangannya. Sepuluh koma 77 volt, 10,76 volt. Oke, tadi sudah kita melakukan eksperimennya. Sekarang data yang tadi kita dapatkan, kemudian kita plot ya. Jadi hambatan sebagai sumbu X-nya, kemudian tegangan di yang terukur ya, yaitu tegangan di beban tadi ya, yang terukur sebagai sumbu Y-nya. Nah, kita plot datanya. Nah, ini adalah data yang tadi kita dapatkan. Kemudian kita lakukan fitting ya. Lakukan fitting. Nah, hasil fittingnya kita dapatkan persamaannya seperti ini. Jadi, Y sama dengan 12,087 X per 0,39 plus X. Nah, kita tahu tegangan dari supply-nya tadi 12 volt ya. Keadaan awal 12 volt ya. Saat open circuit dia 12 volt ya. 12,08 ya. Tepatnya 0,08 tadi ya. Nah, ini tegangan supply-nya. Artinya di sini tegangan maksimumnya. VS-nya ya. Tadi kita dapatkan VS-nya. Nah, dari persamaan ini juga kita dapat ya, kita dapatkan RS-nya ya, RS-nya kita dapatkan. Sehingga RS sama dengan 0,39. Nah, ini adalah hambatan dalam dari sumber tegangan tadi ya. Jadi catu daya tadi, Toshiba ya, Toshiba tadi kita bisa lihat di sini, kita bisa dapat nilai hambatan dalamnya 0,39 ohm ya.
Nah, kalau gitu kalau kita perhatikan ya di sini dia kan spesifikasinya, kalau kita lihat spesifikasinya itu 1,5 ampere ya. Jadi dia 12 volt 1,5 ampere. Jadi satu dayanya mengklaim bahwa dia memiliki tegangan 12 volt dan maksimum arusnya 1,5 ampere. Tapi kalau kita perhatikan di sini, kalau 1,5 ampere ini hambatannya berapa? Berarti 12 dibagi 1,5 atau 8 ohm ya, atau sekitar 8 ohm. Atau 8 ohm ya. Nah, 8 ohm itu ada di sini ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sekitar ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan angka 1,5 ampere ini atau kita menunjukkan bahwa hambatan bebannya 0,8 ohm, itu artinya di sini ketika tegangannya mulai drop ya. Jadi mulai drop itu di 8 ohm. Nah, artinya spesifikasi yang tertulis di catu daya misalnya 1,5 ampere itu menunjukkan bahwa catu daya tersebut mulai drop saat arus yang tertulis itu ya, saat 1,5 ampere itu. Nah, ini artinya catu daya yang kita gunakan itu sudah sesuai spesifikasi yang ada gitu ya. Nah, tentunya memang banyak catu daya yang KW-KW gitu ya. Misalnya dia mengklaim bisa mengeluarkan arus hingga 1 ampere misal. Tapi ternyata baru setengah ampere misalnya sudah drop gitu ya. Nah, itu tergantung ya, tergantung dari kualitas catu dayanya itu ya. Kalau catu dayanya bagus, nah, nanti pasti sesuai spesifikasinya gitu ya. Kalau tertulis 1,5 ampere, nah, dia akan seperti ini kurvanya. Sesuai tadi ya, data yang kita dapatkan, dia mulai drop di 1,5 ampere ya. Nah, kalau dia ternyata tidak sesuai, misalnya baru setengah ampere, dia sudah drop, artinya memang catu dayanya tidak bagus ya. Tidak sesuai spesifikasi misalnya. Berarti itu KW ya itu. Nah, selanjutnya kita coba melakukan karakterisasi suatu resistor ya atau hambatan. Nah, untuk karakterisasi resistor ini kita perlu supply yang variabel ya. Kita perlu supply variabel sehingga kita bisa ubah-ubah. Kita bisa ubah-ubah tegangannya. Nah, kalau kita ubah tegangannya, otomatis nanti arusnya akan berubah juga sesuai model hukum Ohm ini ya. Jadi ketika tegangannya kita naikkan ya, berarti VAB ini kita naikkan, maka arusnya juga akan naik karena hambatannya konstan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengkarakterisasi resistor ya, hambatan 1 kilo. Nah, ini adalah hambatan 1 kilo. Bisa dikenali dari kode warnanya. Oke. Nah, yang kita butuhkan adalah sumber tegangan yang variabel ya. Jadi sumber tegangan variabel. Nah, ini adalah sumber tegangan variabel. Kita bisa ubah-ubah tegangannya sehingga kita perlu ukur tegangannya. Oke, kita perlu voltmeter di sini. Multimeter sebagai voltmeter.
juga kita perlu mengukur arus ya, mengukur arus. Ini kita set ke arus. Oke, ini voltmeter, ini mengukur tegangan ya. Oke, biar jelas. Oke, ini mengukur tegangan dan ini mengukur arus. Kita cek tegangannya berapa. Satu koma dua. Kita ubah. Kita ingin tegangannya misalnya 2 volt ya. Kita coba 2 volt. Oke, ini sekitar 2 volt. Nah, ini adalah sumber tegangan variabel, sehingga kita bisa ubah-ubah tegangannya semaunya kita gitu ya. Nah, kita coba dari tegangan paling rendahnya. Oke, kita coba dari 1,23 volt. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah merangkainya. Oke, biar tidak lepas. Kemudian kita serikan dengan arus ya, dengan ampere meter. Nah, di sini sudah terbaca ya. Tegangannya 1,238. Kemudian arusnya 1,22. Oke, kita catat ya. 1,22. Oke, kita ubah tegangannya. Kita ubah menjadi misalnya 1,884. 1,885. 99 ya. Arusnya menjadi 1,89. Kita ubah lagi. Dua koma lima enam enam. Kemudian arusnya 2,57. Oke, kita ubah lagi tegangannya 3,98. Arusnya 3,98 miliampere. Kita ubah lagi. Misalnya ini 5,14 volt ya. Kemudian arusnya 5,15 miliampere. Kita naikkan lagi. Tegangannya sekarang 6,21. 6,20 ya, 6,20. Arusnya 6,20 miliampere.
6,21 miliampere. Kita ubah lagi. Sekarang 7,4 volt ya. Arusnya sekarang 7,41. Sekarang tegangannya misalnya 9,72 volt. Arusnya adalah 9,75 miliampere. Oke, sekali lagi. Misalnya ini tegangannya 11,229 ya. Kemudian arusnya 11,31 miliampere. Oke, setelah kita melakukan eksperimen tadi, dan data yang kita dapatkan kita plot. Kita plot ya. Nah, ini hasil plotnya. Sumbu X-nya kita pilih arus. Kemudian sumbu Y-nya kita tampilkan di sini tegangannya. Tegangan VAB-nya. Nah, hasilnya ternyata linear ya. Linear sesuai ekspektasi kita bahwa di sini adalah persamaan linear ya. Dan kalau kita perhatikan di sini adalah R ini adalah slope ya, garis miring atau gradien dari kurva V terhadap I. Jadi kurva V terhadap I gradiennya R. Nah, di sini hasil fittingnya didapat Y sama dengan 0,9963 X. Nah, otomatis hambatannya adalah garis miringnya, yaitu gradiennya atau slope-nya di sini. Nah, ini ya. Nah, karena di sini volt, di sini satuannya miliampere, maka hambatannya menjadi kilo ohm ya. 1 dibagi mili jadi kilo kan. Atau 0,9963 ini ya kurang lebih 1 kilo. Nah, hasilnya ternyata sesuai dengan hambatan yang kita gunakan tadi. Hambatan yang kita gunakan tadi 1 kilo ohm. Nah, ini hasilnya 1 kilo ohm juga. Jadi hasil eksperimen kita sudah sesuai. Nah, ini adalah karakteristik dari resistor ya. Karakteristiknya memenuhi hukum Ohm ya. Jadi ketika arusnya naik, tegangannya juga naik, dan ini secara linear dengan slope yaitu hambatannya. Selanjutnya kita coba menganalisis karakteristik dari kapasitor. Nah, untuk menganalisis kapasitor ini kita perlu perlu bantuan resistor ya. Nah, kalau kita buat rangkaiannya seperti ini sumbernya, kemudian ini hambatan R ya, kemudian di sini kapasitor, maka perlu kita ketahui bahwa muatan yang tersimpan di kapasitor itu sama dengan kapasitas kapasitor dikali tegangannya. Nah, jadi Q muatan yang tersimpan sama dengan kapasitas dikali tegangan. Atau tegangan sama dengan muatan per kapasitas ya. Dari sini kita balik. Nah, di minggu pertama sudah kita pelajari ya bahwa arus itu adalah laju muatan ya, laju perubahan muatan. Nah, ini adalah laju muatannya, dq dt. Arus sama dengan dq dt. Nah, sehingga dari KVL ya, ini tentunya membentuk loop, dan ini arus kali R, jadi IR ya, tegangan di R, kemudian tegangan di kapasitor VC, kemudian ketemu negatif dari VS, jadi VS, hingga IR tambah VC sama dengan VS. Nah, kemudian I-nya kita ganti dengan dq dt. I-nya kita ganti dengan dq dt. Kemudian VC-nya kita ganti dengan Q per C.
Sehingga ini akan menjadi persamaan diferensial orde 1 ya. Ini kedua ruas dibagi R ya, dibagi R. Kedua ruas dibagi R menjadi seperti ini. Kemudian misalkan tau sama dengan RC ya. Kita misalkan RC ini sama dengan tau. Nah, ini tau. Nah, ini persamaan diferensial orde 1 ini kita akan dapati solusinya seperti ini ya. Solusi Q dari persamaan ini ya adalah seperti ini. PS per C kali 1 min E pangkat min T per tau. Tentu ini dengan menganggap saat T0 ya, saat T0 Q-nya 0 gitu ya. Jadi saat awal kapasitor C ini dalam keadaan kosong muatannya. Ini solusinya akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana arusnya? Karena arusnya sama dengan dq dt, maka arus sama dengan, nah ini kita turunkan terhadap waktu. Jadilah seperti ini. Vs per R kali eksponen pangkat min T per tau. Nah, ini adalah arusnya. Nah, bagaimana tegangannya? Tegangan Vc sama dengan Q per C ya. Berarti Q-nya ini dibagi C. Sorry, ini bukan Vs per C ya, tapi C kali Vs ya. C kali Vs. Sehingga di sini Vc sama dengan Vs kali 1 min E pangkat min T per tau. Nah, kemudian bagaimana kalau T-nya jauh lebih besar dari tau gitu ya. Maka pangkatnya ini pangkat minus sesuatu yang besar ya. Ini karena T-nya jauh lebih besar dari tau, maka ini hasilnya sangat besar. Hingga eksponen min sangat besar, maka ini hasilnya kurang lebih 0 ya. Jadi I mendekati 0 ketika T sangat besar. Sebaliknya VC ketika T sangat besar, dia akan menjadi sama dengan Vs. Nah, kondisi ini kita sebut sebagai kondisi tunak ya, tunak. Kondisi tunak atau steady state ya. Nah, artinya di sini ketika awal-awal saat kita hubungkan dengan supply gitu ya, ada arus yang mengalir ke C ya. Jadi ada arus yang mengalir ke kapasitor. Nah, seberapa besar arusnya? Ini. Tapi setelah steady state, setelah kondisi tunak, arusnya sama dan 0. Artinya tidak ada lagi arus yang mengalir di C ini. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan tegangannya saat pertama kali kita hubungkan dengan supply, tegangannya adalah seperti ini. Nah, saat T0 artinya tegangannya masih 0. Tapi setelah kondisi tunak, ya, setelah sekian waktu tertentu, tegangannya sekarang menjadi Vs ya. Artinya tegangan di sini suatu saat akan sama dengan tegangan di sini. Nah, jadi karakteristik dari kapasitor ini ketika dihubungkan dengan tegangan DC, maka arusnya akan menjadi 0 dan tegangannya akan menjadi sama dengan tegangan sumber ya. Kalau ininya terhubung dengan R. Nah, keadaan itu terjadi ketika sudah steady state. Nah, saat keadaan transient artinya kita masih menggunakan rumusan ini. Nah, bagaimana bentuknya?
Nah, kita bisa lihat secara eksperimen kita akan tunjukkan ya. Oke, selanjutnya kita coba akan mengkarakterisasi kapasitor ya. Ini saya memiliki kapasitor 220 mikrofarad dengan spesifikasi 50 volt. Nah, 50 volt ini adalah tegangan maksimum yang bisa kapasitor ini terima ya. Sehingga kalau inputnya lebih dari 50 volt, kapasitor ini bisa panas dan mungkin meledak gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kita tadi sudah mengukur, ini adalah hambatan 1 kilo ohm. Nah, kita cek apa yang terjadi bila kita serikan antara resistor dan kapasitor. Oke, kemudian di sini kita punya power supply. Power supply ini sudah di set di tegangan 10 volt. Kalau kita cek, dia harus 10 volt ya. Nah, dia tegangannya di 10 volt, oke. Nah, sekarang kita hubungkan dan kemudian kita hubungkan groundnya. Nah, sekarang tebak tegangan di power supply sekarang berapa? Tentu tegangannya sama ya, 10,04. Nah, sekarang bagaimana tegangan di titik ini? Ternyata 10,03 volt. Di sini 10,0504 ya. 04. Di sini 10,04 juga. Nah, artinya 10,03 dan di sini 10,04. Nah, artinya tegangan di kapasitor ini bisa dikatakan hampir sama dengan tegangan suplainya. Nah, artinya beda tegangan di kaki resistor ini sangat kecil. Nah, kalau beda tegangan di resistor 1 kilo ini sangat kecil, maka arus yang mengalir beda tegangan di resistor ini dibagi hambatan resistor ini. Nah, tadi beda tegangannya 0,01 volt. Nah, dibagi hambatannya 1 kilo volt. 1 kilo ohm. Sehingga arus yang mengalir kurang lebih 0,01 dibagi 1000 atau sekitar 10 mikroampere ya. Nah, ini arusnya cukup kecil ya, sangat-sangat kecil dibandingkan bila kita langsung hanya ada resistor ya. Nah, kalau begini artinya 12 sekarang 10 ya, beda tegangannya 10 dibagi 1 kilo, berarti arusnya adalah 10 miliampere. Nah, dibandingkan dengan 10 miliampere, arus yang tadi itu tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau kita perhatikan, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada arus yang mengalir. Nah, sehingga karakteristik pertama dari kapasitor adalah ketika sumber tegangannya adalah sumber DC, ya, sumber searah, arus searah, maka arusnya tidak mengalir di kapasitor ya. Nah, apakah benar tidak mengalir di kapasitor? Nah, sebetulnya sebelum kapasitor ini penuh, ya, jadi karena dia menyimpan energi ya, berupa muatan listrik di sini, berupa medan listrik. Nah, sebelum muatan yang di kapasitor ini terisi penuh, dia ada arus yang mengalir ya ke kapasitor. Sampai suatu ketika
arusnya mengecil dan akhirnya tidak ada lagi arus yang mengalir karena di sini sudah penuh ya, sudah penuh muatannya. Nah, untuk melihat karakteristik tersebut ya, karakteristik pengisian kapasitor, itu tidak bisa kita hanya menggunakan multimeter seperti ini. Karena dengan menggunakan multimeter ini, kita hanya mengukur tegangan saat keadaan sudah tunak ya, saat keadaan sudah tunak. Nah, sehingga untuk mengukur keadaan transien, kita memerlukan osiloskop. Oke, sekarang kita coba menggunakan osiloskop ini untuk melihat karakteristik transien dari kapasitor ya. Jadi pertama kita rangkai ya. Kita hubungkan groundnya. Kita cek tegangannya. Pastikan tegangannya 0 ya. Artinya kapasitor dalam keadaan kosong. Nah, sekarang kita cek ketika kita berikan supply apa yang terjadi. Nah, tegangannya langsung meningkat. Tapi ini tidak sempat kita lihat ya seberapa responnya. Jadi kita harus atur timingnya, time per diff-nya kita atur. Nah, ini adalah triggernya. Time per diff-nya kita atur. Oke, masih terlalu besar ya. Oke, sekarang sudah sesuai. Jadi time per diff-nya di sini adalah 500 mili detik ya. Jadi satu kotak ini adalah 500 mili detik. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dia naik ya. Nah, sekarang kita stop. Nah, dia naik dari keadaan awal tegangannya 0, kemudian naik sampai 10 volt. Nah, ini volt per diff-nya 5 volt. Jadi satu kotak 5 volt. Nah, ini tegangan akhirnya 10 volt. Di sini dia naik. Nah, kalau kita zoom mungkin ya. Kemudian posisinya kita cek ya. Nah, ini sekitar 1, 2, 3, 4. Nah, sekitar 5 kotak dia sudah mencapai hampir 10 ya, 10 volt. Atau 5 kotak ini sekitar 200 kali 5. Artinya 1 detik ya, 1 detik. 200 mili detik dikali 5, berarti 1000 mili detik atau 1 detik. Nah, oke. Dari hasil eksperimen tadi ya, kita sudah dapatkan bahwa saat pengisian kapasitor ternyata tegangannya naik secara eksponensial seperti ini ya. Tadi sudah kita lihat bahwa dia sampai 10 volt ini kurang lebih membutuhkan waktu 1 detik ya, 1 detik. Nah, ini berkaitan dengan waktu tau-nya nih. Ini konstanta waktu ya. Kita sebut sebagai konstanta waktu tau ini. Nilainya 220. Artinya dia mencapai 63%, 63% saat T sekian ini. Jadi 220 ini kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di sini. Ini kalau kita tarik garis ke sini, sini ya. Ini ketemu di sini. Ketemu di sini. Ini kurang lebih 63% ya, 63% dari tegangan maksimumnya di sini 10 kali 10 berarti
ya sekitar 6,3-an di sini. Selanjutnya induktor ya. Ini sama seperti kapasitor ya prinsipnya. Maksudnya rangkaiannya seperti kapasitor tadi. Di sini kita ganti kapasitornya dengan induktor ya, L. Nah, untuk induktor, tegangan di induktor itu sama dengan laju perubahan arus dikali konstantanya. Di sini kita sebut sebagai induktansinya. Jadi L ya, induktansinya adalah L. Nah, sehingga dari KVL kita dapatkan rumusannya tegangan di R IR, tegangan di L ada VL, kemudian ketemu minus VS, sehingga IR tambah VL sama dengan VS. Nah, kemudian VL-nya kita ganti ini ya, kita ganti ini, sehingga kita dapatkan persamaan diferensial seperti ini. Ini kedua ruas kita bagi L gitu ya. Jadi ini per L, ini per L. Nah, sehingga bersamanya menjadi seperti ini dengan tau sama dengan L per L. Sehingga kita dapat solusi dari persamaan diferensial ini adalah sebagai berikut. Nah, ini I arusnya. Nah, karena arusnya sudah didapat, nah, kita dapat cari VL-nya dengan persamaan ini ya. L dikali turunan I. Nah, L dikali turunan I. Nah, turunan I-nya ini kita turunkan, kemudian kali L. Nah, taunya ini kita masukkan L per L ya. Kemudian kita turunkan. Nah, jadilah VL sama dengan VS kali min T per tau. Nah, untuk T yang sangat besar ya, T yang sangat besar, maka kita dapatkan bahwa I-nya sama dengan VS per R. Sedangkan VL-nya sama dengan 0. Oke, jadi karakteristik induktor ini ya, ketika kita hubungkan dengan tegangan DC, nah saat kondisi tunak, maka tegangan di L ini akan menjadi 0. Jadi tegangannya menjadi 0. Nah, kalau tegangannya 0, maka ini seolah-olah terhubung singkat ya. Jadi seolah-olah terhubung singkat. Jadi ketika kondisi tunak, maka L ini seperti tidak ada ya, seperti tidak ada dan ini terhubung singkat. Jadi seolah-olah rangkaiannya hanya R biasa ya, rangkaian PS sama R aja. Ini terhubung singkat. Jadi saat kondisi tunak, arus totalnya menjadi PS per R aja. Jadi PS per R. Jadi seolah-olah arusnya adalah arus ketika tanpa L ini gitu ya. Ini nge-short ya. Nah, ini karakteristik utama dari induktor ya. Ketika terhubung dengan DC, maka saat kondisi tunak, tegangan di induktor ini menjadi 0. Nah, secara eksperimen bisa kita buktikan. Jadi kita sudah mencoba kapasitor, sekarang kita coba induktor. Kita punya induktor ya. Kita cek hambatan sumbernya 10 volt ya. Sekarang bagaimana bila kita hubungkan dengan rangkaian ini? Tegangannya 10 volt, kemudian tegangan di kaki resistor yang ini 0, hampir 0 volt ya, hampir 0 volt. Artinya apa? Artinya tegangan di induktor ini hampir 0 volt.
Nah, sehingga arusnya maksimum ya, seolah-olah tidak ada induktor ini. Artinya arusnya seolah-olah short ya, short langsung ke ground tanpa melalui induktor. Nah, artinya karakteristik pertama yang kita ketahui dari induktor adalah setelah kondisi tune up, maka arus yang mengalir di dalam induktor ini seolah-olah tidak mengalami hambatan ya. Jadi arus yang mengalirnya maksimum dan tegangan di induktor menjadi 0 ya. Jadi karakteristik pertama yang kita ketahui adalah seperti itu. Nah, oke, selanjutnya sama seperti induktor ya. Sama seperti kapasitor, induktor pun memiliki karakteristik transient ya. Jadi kita mau coba bagaimana karakteristik transient dari induktor ini. Oke, jadi di sini kita melihat tegangannya awalnya 0 ya. Oke, tegangan awalnya 0. Tegangan awalnya 0. Nah, saat kita beri supply, oke, jadi tegangan awalnya 0 ya. Saat kita beri supply, apa yang terjadi? Tegangannya tetap 0 ya. Nah, berarti di sini dia masih memiliki energi. Kita harus kosongkan dulu. Oke. Sekarang kita lihat. Tadi kita coba ya, coba melihat respon dari respon transient dari induktor ini. Tapi tidak bisa kita amati ternyata. Nah, kenapa? Coba kita perhatikan di sini. Kita masukkan parameternya R tadi kita gunakan 1 kilo, kemudian induktansinya 5,6 Henry ya. Kita menggunakan induktansi 5,6 Henry. Sehingga kalau kita lihat tau-nya menjadi 5,6 nanodetik ya. Nah, atau kalau kita plot VL-nya seperti ini. Tegangan di induktornya menjadi seperti ini. Meluruh sangat cepat ya. Jadi awalnya tegangannya sama dengan tegangan sumber yaitu 10 volt gitu ya. Awalnya 10 volt. Tapi setelah 30 nanodetik ini sudah habis ya, sudah menjadi 0 volt ya, 0 volt. Nah, yang kita amati tadi selalu 0 ya. Tegangan di induktor selalu 0 ya. Kita tadi tidak menemukan, tidak bisa mengamati peluruhan ini ya, peluruhan tegangannya. Karena ini ternyata terlalu singkat ya, hanya 30 nanodetik. Sedangkan osiloskop yang tadi kita gunakan itu ternyata tidak cukup untuk mendeteksi perubahan secepat ini ya, secepat 30 nanodetik ini. Nah, sehingga tidak teramati tadi ya di osiloskop tidak teramati. Nah, itulah penjelasannya. Sehingga ya ini adalah karakteristik dari induktornya ini ya. Jadi ketika terhubung dengan sumber DC itu tegangannya menjadi 0 ya saat kondisi tune up.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bila sumber tegangannya berupa sumber AC ya, sumber AC, sumber AC atau arus yang bolak-balik ya, arusnya bolak-balik. Nah, bagaimana responnya? Nah, kita tinjau ya, kita tinjau. Misalkan sumbernya adalah Vs yang merupakan Vmax dikali E pangkat J omega T, di mana J-nya ini adalah bilangan imajiner ya. Kenapa dipilih E pangkat J omega T? Ingat ya, J E pangkat J theta itu sama dengan dari persamaan Euler adalah cos theta plus I sin theta ya. Jadi dengan kita menggunakan eksponen J omega T ini sama saja dengan menggunakan cosinus dan sinus. Artinya apa? Artinya kita memisalkan sinyal AC-nya ini merupakan sinyal harmonik atau sinyal osilasi ya, sinyal osilasi harmonik yaitu cos atau sin. Nah, secara umum ya kita tulis saja eksponen J omega. Nah, eksponen J omega ini kalau kita terjemahkan ke fungsi Euler ini ya kurang lebih cos omega T ditambah I sin omega T ya. Jadi ini sebetulnya sinyal harmonik ya, sinyal harmonik dengan frekuensi omega, frekuensinya omega. Nah, sehingga muncul arus ya, muncul arus di sistem ini. Kita anggap arusnya ini I. Nah, di sini perhatikan bahwa di sini saya memberikan tanda ada tanda ini ya di atas variabelnya ini. Ini menunjukkan dia bilangan kompleks gitu ya. Nah, bilangan kompleks ini karena di sini mengandung bilangan imajiner J ya. J ini bilangan imajiner di mana J ini sama dengan akar min 1 ya. Nah, setiap yang saya kasih tanda rambut ini ya, kasih tanda rambut itu menunjukkan bahwa dia bilangan kompleks gitu ya. Nah, sehingga di sini I-nya juga harus J omega T, tapi di sini saya kasih plus V ya. Kenapa dikasih plus V? Karena mungkin saja arus yang mengalir di sini memiliki beda fasa dengan tegangannya. Jadi ada kemungkinan arus yang mengalir itu memiliki beda fasa dengan tegangannya. Nah, beda fasanya kita sebut saja V di sini. Nah, sehingga kita sudah tahu ya bahwa Q-nya sama dengan C kali V, sehingga V sama dengan Q per C ya. Nah, sehingga VC sama dengan 1 C kali Q-nya kita ambil dari sini. Karena I sama dengan turunan, ini Q ya, QC ya. QC ya, I sama dengan dQC per dt, maka dQ ya, dQ sama dengan I dt. Nah, tapi kita mau Q-nya, maka ini kita integralkan. Maka ini sama dengan integral. Makanya di sini integral I dt. Kemudian kita masukkan I-nya sini. Masukkan. Kemudian kita integral. Nah, ini kalau kita integralkan hasilnya ini ya. Bisa kalian cek ya, hasilnya seperti ini. Kemudian ini kali ini itu kan I ya.
Nah, sehingga ini kembali menjadi I. I berambut ya, ada rambutnya di sini. Nah, sehingga di sini J omega C, J omega C. Sehingga VC sama dengan XC kali I. Nah, di mana XC-nya ini adalah kita ambil ini ya. Jadi XC kita ambil ini. Nah, kita pilih ini karena ini ternyata mirip dengan hukum Ohm ya. Hukum Ohm yang kita pelajari waktu lalu itu adalah V sama dengan I kali R. Di sini V sama dengan sesuatu dikali I ya. Maka sesuatu ini pastilah mirip dengan hambatan. Nah, hambatan ini kita tuliskan dalam XC. XC sehingga XC sama dengan 1/J omega C. Atau besarnya, nah besarnya ini kan bilangan masih kompleks ya, ada J-nya. Maka ketika dicari besarnya, ini kita harus kalikan dengan conjugate kompleksnya ya. Nah, kita dapat ini, Nah, cari modulusnya, kita dapat ini besarnya. Nah, sehingga kita dapatkan XC. XC ini sesuatu yang mirip dengan hambatan ya di hukum Ohm. Nah, konsep ini nanti kita akan sebut sebagai impedansi ya, impedansi dari kapasitor. Jadi mirip dengan resistansi dari resistor. Nah, impedansi dari kapasitor itu juga merupakan hambatan ya. Hambatan, nah nilai hambatannya adalah 1/omega kali C. Nah, begitu. Selanjutnya untuk induktor. Bagaimana dengan induktor? Nah, sama prinsipnya ya. Kita gunakan sumbernya seperti ini. Nah, arusnya misalnya yang keluar seperti ini. Kemudian tegangan induktor adalah L kali DI dt. Nah, I-nya kita masukkan ke sini. Turunkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita kumpulkan lagi I0 E J omega T tambah V itu adalah I. Nah, sehingga di sini analog dengan hukum Ohm. Maka ini tegangan, ini arus, maka ini kita sebut sebagai hambatannya. Kita sebut sebagai XL misalnya, XL. Sehingga XL-nya itu adalah J omega L. Atau kita cari besar ya, maka menjadi XL sama dengan omega L. Nah, ini besar. Nah, besar hambatan oleh induktor ya. Sorry, ini induktor. Ini salah, ini harusnya induktor di sini. Ini induktor ya. Nah, ini induktor. Hambatannya seperti ini. Nah, sehingga kesimpulannya adalah hukum Ohm bisa kita generalisasi ya menjadi seperti ini. Di mana V-nya ada tegangan, I-nya adalah arus, dan Z ini secara umum adalah impedansi. Impedansi kita sebut impedansi. Ya, kurang lebih maknanya sama ya, yaitu hambatan. Hambatan dalam hal ini dalam untuk kasus sumbernya berupa sumber AC ya, sumber arus bolak-balik. Nah, kita sebut hambatannya itu sebagai impedansi. Nah, untuk resistor ini hambatannya tetap R ya, atau ZR sama dengan R. Jadi besarnya ZR sama dengan R. Jadi impedansi dari resistor ya adalah resistansinya itu sendiri ya, jadi R. Sedangkan untuk kapasitor yang memiliki kapasitas C, maka impedansinya adalah 1/omega C. Kemudian untuk induktor ya, yang
untuk induktor yang memiliki induktansi L, maka hambatannya atau impedansinya adalah omega L. Nah, kalau kita perhatikan, hambatan untuk resistor ini tidak bergantung frekuensi ya. Tidak bergantung frekuensi. Sedangkan untuk kapasitor dan induktor ini ternyata bergantung dengan frekuensi atau omega ya. Bergantung frekuensi atau omega. Nah, ketergantungannya ini dengan frekuensi ini nanti ada konsekuensinya gitu ya. Nah, konsekuensinya nanti responnya berarti akan sebagai fungsi dari frekuensi gitu ya. Oke, untuk kuliah hari ini kita cukupkan ya. Jadi kita sudah mengamati karakteristik beberapa komponen listrik ya, dengan sumbernya berupa arus DC gitu ya. Juga kita mengamati ya, kita melihat karakteristik dari komponen resistor, kapasitor dan induktor ya ketika dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik ya. Nah, mereka memiliki karakteristik yang kita sebut sebagai impedansi. Ya, maknanya sama yaitu hambatan ya. Nah, nilainya kita telah dapatkan seperti ini. Oke, jadi penurunan seperti ini ya, penurunannya ini sebetulnya eh, boleh dipahami gitu ya. Untuk pemahaman saja ya, ini penurunannya ini untuk pemahaman kita saja. Nah, kalau untuk persoalan nanti ke depannya, mungkin kita akan langsung pakai yang sudah jadi, yaitu ini ya. Jadi kita pakai rumusan impedansi yang telah kita dapatkan ini ya, untuk ke depannya. Oke, terima kasih.